Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanto Teknik, channelnya Arek Ngawi Asli. Pada terakhir video saya minggu lalu, saya membuat tutorial cara menggulung kipas angin ya teman-teman ya. Kipas angin 12 lubang 18 in. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video atau tutorial cara menggulung ulang mesin dinamo mesin cuci ini teman-teman ya. Dinamo mesin cuci kapasitasnya ini 7 kilo untuk mesin cuci 2 tabung ya teman-teman ya. Nah, ini terbakar ya teman-teman, ini udah saya buka, bisa dilihat fisiknya. Nah, ini gosong ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, terlebih dahulu saya akan menyapa subscriber saya yang setia mendukung channelnya Yanto Teknik. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, yang terus mendukung channelnya Yanto Teknik, dan saya sangat terima kasih sehingga saya bisa semangat terus untuk buat video-video konten-konten dalam hal sekitar gulung dinamo, kipas angin, mesin cuci atau yang lain-lainnya teman-teman ya. Semoga video yang saya buat atau tutorial saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, yang sedang lagi bergabung di channelnya Yanto Teknik. Saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, supaya tidak tinggal tutorial atau video-video saya yang saya buat ya teman-teman ya. Sekali lagi saya terima kasih banyak buat subscriber saya yang setia, dan tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua yang sudah subscriber atau sudah menonton video saya, mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberi lancar, dan selalu memberikan kesehatan dunia dan akhirat ya teman ya. Tentunya saya tidak bosan mendoakan teman-teman semua ya. Oke, nanti saya akan memotong dulu atau mengeluarkan tembaga yang lama ya teman-teman ya. Akan buang, nanti saya akan videokan cara menggulung ulang mesin dinamo mesin cuci ini ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya nanti akan buatkan itu lilitannya atau jumlahnya berapa. Tonton terus ya teman-teman ya. Saya akan potong dulu nih teman-teman, saya pinggirkan dulu. Biasanya saya menggunakan alat yang saya desain ya teman-teman ya, yang lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini ternyata bahan dari aluminium teman-teman, bagus ini. Nah, ini ya, bisa dilihat pakannya ya, ternyata ini bahannya dari aluminium. Jadi saya akan gantungan kawat tembaga ya kawan-kawan ya teman ya. Oke, saya akan lanjut lagi
pengeluaran ini kawat aluminiumnya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah saya bongkar ya, nanti saya selanjutnya akan ganti mikanya ini teman-teman dengan yang baru ya. Nah ini pemasangan mikanya sudah selesai ya. Setelah ini saya akan buat malnya dulu. Malnya itu kita bisa mulai dari sini ya, yang lubang besar ini. Ini langkahnya 14. Nah ini cara membuat mal langkah 14 nya teman-teman ya. Ini di bawahnya mika ini ya, 1 2 3 4. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek ya, yang sedang dan pas. Nanti kalau terlalu panjang nanti mentok kena covernya ya. Kalau terlalu pendek nanti kumparan berikutnya biasanya susah masuknya, dia akan nongol gitu ya, nanti kena rotornya nanti. Ini yang 14. Ini yang 16 nya. 16 nya sama ya teman-teman ya, di bawahnya mika juga. Nah seperti ini. Oke ya. Nah setelah ini saya akan mal ini saya akan terapkan di cetakannya untuk gulung kumparan ya teman ya. Saya akan siapkan dulu gulungannya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan gulungannya ya teman-teman. Setelah tadi kita membuat body keren, nah mal itu kita terapkan di cetakannya teman-teman. Jadi ada langkah 14, nanti jumlah lilitannya 96, untuk yang 16 itu 153. Ini saatnya saya akan memasukkan kawat runningnya ya untuk langkah 14 teman-teman. Kita mulai dari sini ya, seperti biasa, masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya. Oke, langkahnya 14 ya, 1 2 3 4. Nah seperti ini, masuk kiri keluarnya kanan ya.
kemudian untuk yang angka 16 ya teman-teman, angka 16 masih sama, keluar kiri masuk kanan ya. Nah, masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang kumparan kedua, di sini nanti masuknya dari kanan keluar kiri ya teman-teman ya. Dibalik, jangan sampai tidak dibalik, nanti nggak akan bisa muter ya. Nah, ini masuk kanan keluarnya kiri ya. Kemudian yang langkah 16 sama ya teman-teman, masuk kanan keluar kiri ya. Dibantu pakai bambu kalau susah teman-teman, hati-hati jangan ada sampai kawat yang terselip ya, jangan sampai tidak masuk ke dalam ikannya, karena nanti kalau nempel kena airnya pasti akan konslet ya, ketrum ya. Nah, sekarang kita masuk ke kumparan yang ketiga teman-teman. Kumparan ketiga ini masuk kiri keluar kanan ya teman-teman ya, sama kayak yang di awal tadi ya. Dan ini perlu diperhatikan, jangan sampai tidak dibolak-balik ya, nanti nggak akan bisa muter ya.
Untuk yang kumparan ketiga 16 nya sama ya teman-teman ya, masih masuk kiri keluar kanan ya. Oke, langkah yang keempat yaitu ya, ini nanti masuknya dari kanan keluar kiri ya teman-teman ya. Untuk yang 14 nya masuk kanan keluar kiri ya. Jangan lupa buang ikatannya ya. Ya teman-teman ya, masuk kanan keluar kiri ya. Untuk langkah 14 di kumparan nomor 4 ini ya. Nah ini yang terakhir untuk 16 nya sama ya teman-teman ya, masuk di kanan keluarnya di kiri ya.
perhatikan ya teman-teman ya. Nah ini penampakannya ya. Ini untuk kumparan runningnya udah selesai. Jadi dari awal tadi untuk 14 ini awalan 14 ini adanya di sebelah kiri ya. Nah ini yang akhirannya itu di 16 itu adanya di sebelah kiri. Jadi dua-duanya itu ada sebelah kiri, berarti benar ya teman-teman ya. Nah ini nanti untuk awalannya ini kita tandain R1, dan untuk yang akhiran ini tandain R2 ya. Nah ini selanjutnya saya akan mempersiapkan dulu untuk gulungan startingnya ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjut lagi. Ya ini saya selesai untuk mempersiapkan kumparan startingnya ya. Ini saya akan lanjut lagi masukkan ke dalam karen ini. Ini karena nanti posisinya ini saya ganjel dulu ya. Nah ini tadi kalau runningnya tadi mulai dari sini ya, kita maju ya. Jadi numpang di kumparan pertama sama kumparan kedua ya. Langkahnya sama 14 1 2 3 4. Jadi satu slot ini terisi 2 kumparan ya. Nah ini kita buka lagi sama yang ini ya, langkahnya sama 14. Nah seperti biasa, masuk kiri keluar kanan ya untuk pertama ya. Ya teman-teman ya, jadi masuk kiri tetap keluar kanan, numpang di kumparan 14 nya kumparan pertama, dan numpang di 14 nya kumparan yang kedua ya. Ada yang tertinggal ya, kita cek lagi sambil diperiksa ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang kawatnya nyelip ya. Nah ini ya,
Nah, nanti yang 16-nya sama, masuk di kiri keluar kanan ya. Nah ya teman-teman ya, ini kita saatnya untuk memasukkan ke kumparan yang kedua ya, masuk kanan keluar kiri ya. Jangan sampai salah teman-teman. Nah yang kedua masuk kanan keluar kiri ya. Nah ini kita belum buka dulu ya teman, salahnya ya. Jadi numpang lagi di sini teman-teman ya. Yang laka 14 tuh numpang ya. Masuk di kanan keluarnya kiri ya.
Nah, selanjutnya masukkan ke kumparan yang 16 ya teman-teman. 16 itu masih sama. Untuk yang kedua ini masuk kanan keluar kiri ya. Masuk kanan keluarnya kiri ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke kumparan yang ketiga ya teman-teman. Kumparan ketiga ini masuk kiri keluar kanan ya, seperti yang di awal tadi ya. Kita buka lagi untuk yang running 14-nya, kita tumpuk di sini. Masuk kiri keluarnya kanan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita panjangkan dulu biar tidak terlalu tegang. Nah, ini ya. Ya teman-teman ya, ini untuk langkah ketiga ini, kumparan ketiga itu sama ya, sama untuk sama seperti kumparan yang pertama, masuk kiri keluar kanan ya. Nah, nanti dibolak-balik aja teman-teman sampai selesai ya. Ini sampai selesai saya nggak akan videokan dulu teman-teman ya. Sama sih cara memasukkan itu, kumparan starting sama running itu sama ya. Pertama masuk kiri keluar kanan, kedua masuk kanan keluar kiri, yang ketiga masuk kiri keluar kanan, yang keempat masuk kanan keluar kiri. Nah itu ya.
Ya teman-teman, mohon maaf tadi sempat terjeda ya, karena saya nggak videokan sedikit tadi karena ada iklannya lagi lewat ya teman-teman. Nah, jadi ya, ini dari sini tadi, ini untuk kumparan tadi starting, yang masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, dan masuk kiri keluar kanan. Nah ini masuk kanan keluar kiri ya, yang keempat. Nah ini antara starting dan running ini besar kawatnya semua sama ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau sudah dirangkai itu starting dan running bisa bolak-balik ya, starting bisa running, running bisa starting gitu teman-teman. Ini karena mesin itu kan bolak-balik ya, jadi start juga sama jumlahnya, 16-nya juga sama ya jumlahnya ya. Nah terus di sini ada keluar 4 kabel ya, 4 kawat. Nah yang ini tadi awalan running dan ini awalan starting, ini akhiran running dan ini akhiran starting. Dan cara penggabungannya, awal running ini kita sebut R1, terus akhiran running ini kita sebut R2, terus ini awalan starting dan starting S1. Jadi sebelah kanan sebelah kiri. Nah ini satu terus ini tipe ya, protektor atau termibus. Nah bus nanti baru masuk dapat kabel apa ini warna langsung ke langsung. Nah untuk yang akhir dua bisa masuk dapat kuning kapasitor satu, terus sama untuk S2 itu dapat ini juga starting kapasitor ya teman, kapasitor dapat kuning sama hijau. Nah kalau pengeluarannya satu di kabel biru, satu lagi ke kabel kuning, itu nanti muter kanan, kalau mau kiri nanti biru sama biru kiri gitu. Itu nanti akan merubah. Selanjutnya saya akan dulu ya
AC ya teman ya. Bisa kita apikan lagi biar nggak kena covernya ya. Oke, nanti akan lanjut lagi ke satu sisi yang di ya teman ya. Oke teman-teman, ini cara penyambungannya ya. Saya ulang lagi, ini R1 sama S1 atau awalan running atau awalan starting digabung jadi satu, ketemu thermofuse ya teman-teman ya, atau thermal protector ya. Nah, ini langsung jangan lupa ini dikerik dulu ya. Nah, dililitkan ke sini teman-teman, sabung. Ini nanti disolder, yang punya solder ya. Terus kemudian ini untuk R2 nya bisa digabung ke kabel warna hijau, nanti dapat kapasitor ya teman-teman ya, untuk R2 atau akhiran running ya teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal satu, ini S2 atau akhiran starting. Ini dapat kabel warna kuning, ini nanti buat kapasitor ya. Nah, jadi nanti kapasitor tuh dapat kabel warna hijau sama kuning. Nah, setrumnya itu kabel warna biru ya teman-teman ya. Nah, biru ini nyambung ke thermal protector ini atau thermofuse ya, baru masuk ke R1 sama S1. Nah, nanti kalau setrumnya biru sama warna hijau, nanti putar kanan, nanti yang warna hijau dipindah, strumnya pindah ke kuning sama biru, jadi muter kiri gitu ya. Jadi bolak-balik ini teman-teman. Ini karena saya berhubung solder saya tidak ada, jadi saya cukup pakai solasi aja teman-teman ya, supaya ini tidak lepas. Jangan lupa ditambahin selongsong ya, buat pengaman ya teman-teman ya. Gini teman-teman penampakannya ya. Terus thermofuse ini nanti kita ikat aja di bagian luar ya, kita tempelin di kumparan ini supaya nanti suatu saat ini putus kan tidak susah untuk menggantinya ya teman-teman ya. Nanti kalau dimasukin ke kumparan susah nyopotnya.
Nah, kita cukup diselipkan di sini ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan melakukan pengikatan ya teman-teman ya. Kita bisa mulai dari sini. Oke ya teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Kita padatkan, kita rapikan. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman ya, nanti mika-mika yang nongol-nongol ini jangan lupa kita tekan ke dalam ya teman-teman ya, supaya tidak kena gesekan sama rotornya ya teman ya. Ini kadang-kadang kan suka ada yang nongol, nah ini harus ditekan ke dalam ya. Oke, nanti setelah ini kita akan furnace dulu ya, biar lebih kuat lagi. Setelah di furnace nanti kita akan uji coba ya teman-teman ya. Oke, kita furnace dulu ya teman-teman, biar lebih kuat ya gulungannya, biar tidak cepat panas.
Oke, biar tunggu kering dulu, nanti setelah kering baru kita lakukan uji coba ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saatnya kita akan uji coba ya. Ini saya ikat biar tidak gerak. Oke, pastikan sebelum kita tes tidak ada yang kontak bodi ya teman-teman ya. Nah, ini antar kabel dengan kabel tidak boleh ada yang, kabel dengan bodi tidak boleh ada yang short ya. Nah, ini maksudnya ya, aman ya teman. Dan yang biru, oke, yang hijau, terhadap bodi aman ya. Terus pastikan ini juga enteng kanan kiri. Saya akan pergunakan alat ukur yang ada ampernya ya teman-teman ya. Kita akan tes dengan beban kosong. Di sini maksimal 1,5 ampere 4 volt ya. 4 volt itu kisaran RPM-nya 1400 sampai 1500 ya teman-teman ya. Oke, nanti saya juga akan tes dengan RPM-nya dengan menggunakan alat RPM ini, digital tachometernya ya teman-teman ya. Kita buktikan apakah sesuai. Oke, saya akan mengetes di sini. Saya akan menggunakan kapasitor yang 14 mikro teman-teman. Di sini harusnya 13, karena saya tidak punya yang 13, saya pakai 14 saja ya. Ini hanya sifatnya untuk ngetes, saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian kabel kapasitor itu kuning sama hijau ya teman-teman ya. Oke, yang kuning sama hijau ini dapat kapasitor. Terus yang birunya ini dapat setrum langsung ya teman-teman ya. Oke, ini kapasitornya kita taruh sini ya. Oke, bawa kabel hijau sama kuning kapasitor, terus kabel birunya 0 ya, atau strom langsung. Oke, kita tes ya apakah berhasil atau tidak. Biar kelihatan, saya kasih asnya lakban kertas biar kelihatan ya teman-teman ya. Oke, biar aman ini saya isolasi juga. Nah, oke, sekarang saya akan menggunakan kabel warna merah ya. Kita lihat nanti putarannya kemana ya teman-teman ya. Oke, kita colokkan dulu ya teman-teman ya. Perhatikan ampernya masih 0 ampere. Saya akan coba kabel warna merah. Oke, di sini tertera 0,08 ya. Berarti masih di bawah 1,5 untuk beban kosong ini ya teman-teman ya. Dan saya akan cek dengan tachometer ya, alat untuk pengukur RPM teman-teman. Apakah sesuai RPM-nya antara 1400 sampai 1500.
lihat di sini tertera 1430 rpm ya, berarti sesuai ya teman-teman ya, 1460 1470 ya. Oke, kemudian kita akan putar balik teman-teman ya, kita akan menggunakan kabel warna kuning. Oke, itu putarannya ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Sekarang kita akan putar searah jarum jam. Oke, ampernya juga imbang ya teman-teman ya. Di sini menggunakan 0,09 ya. Kalau tadi 0,08, 0,09 masih toleran. Oke, kemudian akan saya ukur. Ya, bisa dilihat teman-teman, sama ya, 1459, artinya kisaran 1400 sampai 1500 harganya ya. Pastikan berhasil ya teman-teman ya, putar kanan putar kiri berhasil, ampere oke. Oke, berarti sukses ya untuk tutorial atau cara gulung dinamo mesin cuci kali ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan komen dan share. Semoga tutorial dari Yanto Teknik bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya mohon maaf bila mana ada video-video yang kurang enak ditonton karena gangguan teknis atau penyampaian saya dalam menyampaikan cara penggulungannya atau cara dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan ya teman-teman ya. Kiranya itu dulu tutorial dari Yanto Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.